Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik, hari ini Kak Abu Lukman ingin bercerita tentang kebunnya Abu Thalhah. Siapa Abu Thalhah? Abu Thalhah adalah seorang sahabat Ansor, sahabat yang tinggal di Madinah, yang kaya raya, termasuk orang yang kaya di kota Madinah, memiliki banyak kebun. Nah, Kak Abu Lukman hari ini mau cerita tentang salah satu kebunnya Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yakni yang bernama Bayruha. Nah, kenapa Kak Abu Lukman? Karena ada peristiwa yang sangat menakjubkan dari kebunnya Abu Thalhah. Kebunnya Abu Thalhah, adik-adik, adalah kebun yang sangat indah, yang tempatnya sangat bagus karena dia berada persis berhadap-hadapan dengan Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kebunnya Abu Thalhah yang ini selain tempatnya yang bagus, tanahnya yang subur, juga ada mata air di dalamnya. Rasulullah SAW sering minum air dari kebun Bayruha punya Abu Thalhah Al-Ansari ini. Makanya kebun ini menjadi kebun yang sangat dicintai oleh Abu Thalhah. Dia punya banyak kebun kurma, tetapi kebun Bayruha ini kebun yang sangat dia cintai karena tempatnya yang bagus di depan masjid, ada airnya yang segar, dan Rasulullah SAW juga suka ke kebunnya Abu Thalhah dan minum air di kebunnya Abu Thalhah. Nah, adik-adik, cerita yang menakjubkannya bukan itu. Tapi yang menakjubkan dari kebunnya Abu Thalhah yaitu ketika Allah turunkan wahyu dalam Al-Quran. Di surah Ali Imran ayat yang ke-92. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali engkau tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna, kebaikan yang baik sekali, sampai engkau menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Artinya, wahyu ini menjelaskan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita orang Islam bahwa infak yang paling baik itu bukan dari harta yang kita gak suka. Tapi infak yang paling baik, sedekah yang paling baik justru dari harta yang paling kita cintai. Kalau kita punya uang, 2 mata uang, yang ini paling kita cintai, kita infakkan. Itu justru lebih baik daripada kita menginfakkan yang selainnya. Apalagi kalau kita menginfakkan yang kita gak suka, kita aja gak mau, baru kita infakkan ke orang lain. Baju bekas yang kita udah gak mau pakai, kita infakkan ke orang lain. Itu masih kebaikan, tapi kebaikan yang paling baik, yang sempurna, yang paling utama, justru kita menginfakkan yang kita cintai. Justru kita infakkan baju baru kita yang kita suka. Ketika ada orang mau, ketika ada orang membutuhkan, kita infakkan itu yang paling baik. Nah, ini dalam peristiwa ini, inilah yang terjadi kepada Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat ke-92 ini, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW lalu menyebutkan tentang wahyu ini,
bahwa Allah menyukai infak yang paling baik. Bahwa harta yang paling dicintai kalau diinfakkan itu adalah kebaikan yang baik sekali. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ini, apa yang dilakukan oleh Abu Talha? Dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sungguh kebun yang paling aku cintai adalah Bairuha. Dan Rasulullah pun tahu kebun Bairuha punya Abu Talha ini. Maka apa kata Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu? Maka aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Abu Talha sedekahkan kebun Bairuha, kebun kurmanya dengan airnya yang segar, yang tempatnya di depan Masjid Nabawi, dia sedekahkan dan diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibagikan. Masya Allah adik-adik, Abu Talha begitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ia ingin dapat segera kebaikan yang baik sekali. Tidak menunda-nunda. Begitu mendengarkan wahyu surah Ali Imran ayat ke-92 ini, dia bersegera menginfakkan harta yang paling dia cintai, yakni kebun Bairuha. Maka apa kata Rasulullah? Wah, ini harta yang paling menguntungkan, kata Rasulullah. Ini harta yang paling menguntungkan. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Bairuha adalah menjadi hartanya Abu Talha yang paling menguntungkan. Karena disedekahkan. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Talha untuk membagikan kebun Bairuha ini kepada kerabatnya, kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Kenapa Kak Abu Luqman? Bukannya Abu Talha sudah menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibagikan? Iya, betul. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin kebaikan Abu Talha yang sudah menginfakkan Bairuha, kebun yang paling dicintainya ini, yang sudah mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Kenapa? Karena ternyata ada yang lebih baik lagi dibanding kita membantu orang lain, yakni membantu kerabat sendiri, saudara-saudara sendiri, kakak, adik, paman, sepupu, ponakan, itu saudara-saudara kita. Ternyata menolong mereka lebih baik daripada menolong orang lain. Kenapa? Karena kalau menolong kerabat, itu selain mendapatkan kebaikan dari bersedekah, berinfak, juga ternyata mendapatkan kebaikan menyambung silaturahim. Jadi ada dua kebaikan. Sedekahnya Abu Talha dengan kebun Bairuha saja, ini sudah kebaikan yang banyak. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan harta ini diserahkan oleh Abu Talha, Rasulullah menasihati Abu Talha supaya ini dibagikan kepada kerabatnya sendiri, kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, supaya kebaikan Abu Talha menjadi semakin lengkap. Masya Allah adik-adik, dari kisah kebun Abu Talha kita bisa mengambil banyak pelajaran. Bahwa kita kalau ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna,
albir, kebaikan yang benar-benar baik. Di antaranya kita bersedekah dengan harta yang paling kita cintai. Dengan harta yang paling kita sukai. Kalau kita ingin menyumbang orang, kita boleh menyumbang dengan harta yang kita miliki. Mau yang baru, mau yang bekas, mau yang kita masih pakai atau yang kita udah nggak pakai, selama bisa bermanfaat untuk orang lain kita sumbang, kita dapat pahala. Tapi kalau ingin pahalanya lebih baik, kita berikan yang paling kita cintai. Baju yang masih baru, yang kita masih suka memakainya, bahkan kita jadikan baju favorit, baju yang paling kita sukai, kita sedekahkan. Demikian pula makanan, demikian pula harta. Dalam cerita kebun Abu Talhah, kebun yang paling dicintai disedekahkan. Kemudian dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata sedekah yang paling baik dari harta yang paling kita cintai, hendaknya kita berikan terlebih dahulu kepada kerabat kita yang membutuhkan. Maka kita harus mempedulikan saudara-saudara kita, baik yang seagama, lalu kemudian juga saudara kita yang seagama yang masih kerabat, masih saudara-saudara kita, masih ada hubungan darah dengan kita, paman kita, bibi kita, adik kita, kakak kita, apalagi ponakan, sepupu. Karena ketika kita bersedekah kepada mereka, kita bukan cuma dapat kebaikan sedekah, tetapi kita mendapatkan kebaikan silaturahim, menjalin silaturahim, dan orang yang menjalin silaturahim akan diluaskan rezekinya. Adik-adikku, inilah indahnya Islam. Kita bersaudara di atas Islam. Kita juga bersaudara dengan nasab. Dan kita diperintahkan untuk memperhatikan saudara dekat kita. Dan kita mendapatkan kebaikan dari menyambung silaturahim. Apalagi menyedekahkan harta kita kepada saudara-saudara dekat kita. Nah, adik-adikku, semoga kalian bersemangat untuk berbuat baik dan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Bersedekah dengan harta yang paling kita cintai dan bersedekah kepada kerabat dekat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kisah dari Kak Abu Lukman di kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.